Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita teruskan pembahasan kita mengenai apa sih penyebab hati menjadi buta. Luar biasa Ibu, subhanallah bintang tamu kita. Mohon maaf ya Ibu ya. Matanya memang tidak bisa melihat. Tapi walaupun matanya tidak bisa melihat, hatinya bisa melihat kalamullah. Jadi dalam bahasa Arab ada yang disebut dengan basor, ada yang disebut dengan basirah. Basor itu adalah melihat sesuatu yang metafisik. Contoh ibu ngelihat saya enggak? Saya pakai baju warna apa? Merah, ini kelihatan ya? Kelihatan, saya pakai baju warna merah. HP bisa dilihat, sendal bisa dilihat. Ini yang melihat mata metafisik. Melihat apa yang ada di depannya. Mungkin kalau ibu tidak ada mata metafisiknya, tidak bisa melihat. Yang kedua ada basirah. Basirah itu adalah mata hati. Jadi apa yang kita lihat kemudian dicerna dalam hati, dijadikan renungan. Oh, Ustazah Syifa pakai baju warna merah. Itu bajunya Ustazah Syifa, bukan baju saya. Kalau baju saya begini modelnya. Bisa bedain nggak? Baju ibu modelnya begitu, baju saya modelnya begini. Itu direnungkan oleh hati. Jadi ada basor, ada basirah. Tapi ada orang yang basor bisa melihat, tapi basirahnya tidak bisa melihat. Hatinya buta. Kenapa hatinya buta? Karena hatinya tidak pernah digunakan untuk merenungkan kalamullah. Hatinya tidak pernah digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Hatinya tidak pernah direnungkan untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Penyebab hati menjadi buta menurut Imam Abu Hasan Asy-Syadzili yang pertama adalah karena gemar bermaksiat. Salah satunya karena sering makan makanan haram. Ada orang susah hatinya dibilangin, keket, keras kepala dinasehatin susah, masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Itu karena masuk makanan haram ke dalamnya. Haram cara mendapatkannya, haram zatnya. Ketika masuk ke dalam tubuh kita, bukan hanya hati yang menjadi tertutup, tapi mata kita tertutup melihat kebaikan, pengennya melihat yang tidak baik. Kuping kita tertutup mendengar kebaikan, akhirnya mendengarnya hal-hal keburukan. Orang lain punya aib didengerin, digosipin, hayu. Di tukang sayur ngegosip, di majelis taklim ngegosip, ketemu di nikahan orang, ada yang begitu. Na'udzubillahi min zalik. Jadi yang pertama karena gemar bermaksiat dan sering makan makanan haram. Yang kedua terlalu cinta terhadap dunia. Ustadz Maulana tadi telah menyampaikan di segmen pertama. Hubbud dunya wa karohiyatul maut. Kejadian-kejadian yang telah berlalu kemarin-kemarin. Banyak bencana, banyak musibah, banyak ujian yang Allah datangkan. Tidak menjadikan renungan untuk kita. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Kita renungi yuk ciptaan Allah, tapi jangan kita renungi zat Allahnya. Ciptaan Allah, adanya bencana ya Allah. Kemarin orang lagi liburan di pantai tiba-tiba kena tsunami, wafat. Bagaimana cara mati saya ya Allah, itu jadi renungan. Jadi renungan, makanya jangan terlalu cinta terhadap dunia. Ini yang kedua, dan penyebab penyakit hati yang ketiga adalah sering bermain-main dalam mentaati Allah. Memainkan ayat Quran. Oh, bercanda-bercanda dengan menggunakan ayat Quran. Kemudian meremehkan ajaran agama. Gak usah ngikutin katanya. Jadi itu penyebab hati menjadi buta, susah untuk dinasihati. Jadi 3 hal itu yang harus perlu kita perhatikan. Jangan sampai itu kita lakuin jadi menyebabkan hati kita jadi buta. Nauzubillah summa nauzubillah. Ustazah sini jangan kemana-mana, terima kasih banyak atas tausiahnya. Boleh guru-guru kita yang Ustadz Maulana, Ustadz Abdul Kafi boleh maju ke depan. Nah waktu kita memberikan kesempatan buat jamaah yang ada di rumah nih yang telah mengirimkan pertanyaannya lewat sosial media kita di Islam Itu Indah TV. Ini Masya Allah nih. Yang pertama nih kita langsung aja lihat ke pertanyaannya yang ada di belakang. Yang pertama ada dari, mana coba mana belum keluar nih, oh ini dia. Adan Kenzo yahoo.com 4475. Nah Assalamualaikum Pak Ustadz, bagaimana cara melupakan orang yang telah menyakiti kita, memfitnah kita, saya dizolimi keluarga dan mantan istri suami saya beserta anaknya. Kalau teringat semuanya hati saya sakit Ustadz. Bagaimana solusi agar saya bisa memaafkan dan belajar buat ikhlas menerimanya. Tapi saya sampai sekarang
masih dendam sama mereka. Wah, coba kita minta Ustazah Syifa dulu yang menjawab pertama, silakan. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, salasun man kunna fihi hasabahullahu hisabai yasira. Ada 3 kategori manusia yang apabila nanti dihisap di hari akhir itu akan dihisap dengan hisaban yang sangat mudah. Salah satunya adalah wa'fu amman zalamak. Maafkan orang yang telah menzolimimu. Memang memaafkan ini susah ya Bu ya. Berat, meminta maaf itu gampang, memaafkan yang susah. Dalam surah Ali Imran 134, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi ada 3 cara bagaimana kita tidak menjadi orang yang pendendam. Menjadi orang yang sering marah. Pertama, ketika orang menyakiti kita, wal kadhiminal ghaidha. Tahan marah kita. Cepat-cepat istighfar, ambil wudhu. Ingat deketin diri kita sama Allah. Yang kedua, wal 'afina 'anil nas, kita cepat-cepat muhasabah. Sering-sering ya Allah, kalau dia punya salah maafkan. Kalau saya juga punya salah sama orang, maafin. Dan yang ketiga, wallahu yuhibbul muhsinin, ini yang paling mulia Mas Fadli. Kalau ada orang salah sama kita, bagaimana kita tidak membalas dengan kesalahan juga. Tapi berbuat Tapi baik. kita berbuat baik. Masya Jadi itu Allah. 3 perkara yang bisa Masya Allah, membantu. terima kasih banyak buat Mas Adnan ya, kenzoyahoo.com tadi ya. Dan selanjutnya nih ada pertanyaan yang berikutnya dari Yulil Hilmasari. Assalamualaikum Ustadz, apa hukumnya jika seorang ayah hidupnya sangat berkecukupan, tapi ada anaknya yang menderita dan dia tidak peduli. Lalu apakah saya berdosa jika saya marah kepada ayah saya karena dia lebih mengedepankan kebutuhan sosialitanya daripada kebutuhan anaknya? Terima kasih Ustadz, Islam itu indah katanya. Dari Ustadz Kafi, tolong dijawab. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Apakah sang ayah berdosa? Bahwa Nabi SAW mengajarkan kepada kita bahwa hak keluarga adalah yu'ti an-nafaqah li ahli. Artinya memberikan nafkah untuk keluarganya, untuk istri dan anaknya. Ketika sang ayah sudah tidak lagi memberikan nafkah, padahal dia berkecukupan, maka tadi itu adalah termasuk kategori yang zalim. Artinya dia adalah berbuat yang tidak patut dicontoh, padahal dia berkecukupan tapi tidak ingin memberikan nafkah kepada anaknya. Apalagi kalau anaknya itu masih kecil-kecil. Kecuali kalau anaknya sudah pada bisa balik ya, sudah nikah kemudian bisa mencari uang. Itu lain hal. Tapi kalau misalkan masih kecil itu adalah masih kewajiban sang ayah untuk menafkahi keluarga. Dan bagaimana kalau misalkan saya marah? Hendaklah ketika memang ada yang kurang dari diri kita. Iya. Ya, kita memaafkan ayah. Artinya ketika bahasanya itu bukan marah, tapi mengingatkan ayah bahwa masih ada kewajiban. Masya Allah. Ya. Tapi jangan sampai salah pengertian juga Betul. nih Ustaz. Kadang-kadang ada anak-anak yang mungkin bicara nafkah minta beliin mobil lagi Nah, atau minta beliin itu. motor. Ayahnya gak kasih karena ayahnya sayang. Takutnya betul. karena anaknya belum cukup umur. Betul. Bedakan kebutuhan dan Betul. keinginan. Ya ini buat si Yuli nih ya. Mudah-mudahan yang dimaksud ini adalah bicara masalah tentang kayak tadi sangan, pandang dan papan gitu ya. Bukan dan macam-macam kebutuhan yang di luar-luar dari itu. Oke, buat Yuli makasih banyak. Selanjutnya ada satu lagi nih dari Ika. Mana tadi? Ini dia nih, Ika. Wah, Ika Gusarianti. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya bagaimana caranya menyikapi orang tua yang tidak suka sama anaknya karena beranggapan anaknya pembawa sial. Dan parahnya anak itu diusir dari rumah sejak SMA kelas 1 dan 18 tahun berlalu si anak sudah menikah dan punya anak, niatnya bersilaturahmi malah dianggap minta warisan. Saya tunggu jawabannya Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Maulana, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 7 yang dilakukan sang anak ketika orang tua membencinya. Yang pertama, meminta maaf. Tidak ada salahnya seorang anak minta maaf. Yang namanya orang tua, pasti orang tua itu mengambil kebaikan. Yang kedua, mohon maaf. Kalau bisa, introspeksi diri. Jamaah, perbaiki diri. Jadikanlah ini sebagai pembelajaran. Kalau sudah itu, mohon maaf. Kita memaafkanlah orang tua. Karena kapan kita tidak memaafkan orang tua, kita sendiri yang rugi. Betul apa benar? Betul. Benar apa betul? Benar. Ya itu. Setelah minta maaf, memaafkan, introspeksi diri, doakan orang tua. Ketika kita mendoakan orang tua, insya Allah aman itu. Jamaah. Dan bersyukur. Bersyukur. Pada intinya kita bersyukur. Kenapa? Orang tua masih hidup. Banyak orang tidak hidup lagi orang tuanya. Anda masih hidup. Maka bersyukurlah.
dan bersabarlah. Nah, bicara masalah urusan orang tua biar dia menanggung dosanya sendiri Ya, gitu ya. tidak ada Tapi sebagai anak tetap tidak berbakti ada kepada orang tua. urusan orang tua jahat, orang tua gimana. Nah. Tetap kita berbuat baik kepada orang tua. Karena Masya orang tua adalah Allah. penyebab kita lahir di muka bumi ini. Bagaimana kita bisa mendapatkan Betul, kebaikan gara-gara betul, orang tua. betul. Makanya seorang anak jangan pernah membenci orang tua. Betul. Jangan. Jangan ya. Ini Masya Allah, terima kasih banyak buat pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke Instagram kita. Insya Allah besok nanti akan ada lanjutan lagi nih ya. Buat pertanyaan-pertanyaan Amin. buat Anda yang ingin bertanya langsung kepada guru-guru kita, langsung aja buat pertanyaannya di Instagram kita di @islamitunda.tv. Ya, makasih banyak sebelumnya buat guru-guru kita, boleh duduk. Ustaz Sifa, Ustaz Maulana, Ustaz Abdul Kafi tetap di sini. Dan buat jamaah yang ada di rumah langsung aja kita masuk ke segmen Al-Quran Menjawab. Mohon izin waktunya Ustaz Syam, silakan. Jemaah Islam itu indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an adalah petunjuk bagi kita agar kita senantiasa diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mengarungi kehidupan kita di dunia. Lalu kepada siapa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk untuk orang-orang yang ada di dunia ini? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa Al-Qur'an sendiri, ketika Allah sudah membutakan hati seseorang, tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang tersebut. Al-Quran bilang, wahai Nabi Muhammad, apakah engkau bisa menjadikan orang yang tuli mendengar kembali? Atau orang yang sudah hatinya buta kemudian engkau memberikan petunjuk? Di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala bilang, orang-orang yang telah aku butakan mata hatinya, tetap nanti di akhirat dia akan diberikan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena wallahu yudhillu man yasha wa yahdi man yasha. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyesatkan orang tersebut atas kehendaknya, dan Allah juga yang memberikan hidayah atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu jamaah yang dimuliakan Allah, hanya orang yang patuh dan orang-orang terpilih yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa cahaya hidayah. Siapakah mereka? وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. Ibarat dari ciri-ciri orang yang terkena kegelapan dalam hatinya, ada 10 titik kegelapan. Kemudian dia melakukan kegelapan hanya 2 ciri-cirinya. Masih ada 8 lagi pintu hidayah. Dan ingat, hidayah ada yang memang sudah ditetapkan Allah, ada hidayah yang memang harus kita cari. Hidayah inilah yang harus kita cari. Lalu untuk siapa? Illa man yu'min bi ayatina, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, hanya orang-orang yang mukmin yang percaya kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, fahum muslimun, dan mereka adalah orang-orang yang muslim. Sedangkan orang-orang yang berbuat zalim, berbuat dosa terus, ketika 10 titik ini sudah Allah Subhanahu wa taala tutup, maka dia akan terus-terusan Allah terus biarkan dia dalam kesesatan dan kesesatan. Jika buta hatinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyesatkan di jalannya. Dan apa yang terjadi ketika orang itu Allah butakan mata hatinya?
ومن كان في هذه أعمى ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. Al-Quran Surah Al-Isra ayat 72. وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى. Dan barang siapa orang-orang yang buta di dunia, maka di akhirat pun mereka akan buta. Masya Allah, tafsir An-Singkiti mengatakan bukan matanya yang buta, akan tetapi hati mereka yang buta. Orang-orang yang menutup hatinya untuk menerima kebenaran-kebenaran daripada Allah Subhanahu wa taala disebutkan di ayat sebelumnya, maka di akhirat nanti mereka pun akan buta mata hatinya, Ustaz. Karena mereka di dunia telah menutup diri daripada hujjah. Di dunia mereka telah menutup diri daripada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana mereka yang lakukan di dunia, seperti itu pula mereka akan dapatkan di akhirat. Allahumma arhamna bil Quran. Masya Allah. Sadaqallahul azim. Jazakallah khair, terima kasih banyak Ustadz Syam, Ustadz Kafi. Masya Allah, mudah-mudahan ini pastinya bermanfaat pastinya buat semuanya nih. Alhamdulillah. Jamaah. Buat semua jamaah yang ada di studio, juga jamaah yang ada di rumah, jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan lanjutkan lagi. Kita masih akan kembali mendengarkan tausiah dari guru kita Ustadz Maulana. Mohon izin Ustadz. Buat semuanya yang nonton Islami Tinda, jangan kemana-mana, jangan pindah-pindah dulu. Karena sesaat lagi kita akan bahas bagaimana cara menyembuhkan mata hati yang sudah buta. Tapi kita Allah. sembuhkan, kita Bisa. buka kembali. Bisa Ustadz. Bisa, tidak ada yang tidak mungkin. Karena selama kita masih hidup, selama itu masih ada perbaikan buat kita. Makanya jangan pernah berburuk sangka sama seseorang. Karena bisa jadi dia buta mata hatinya, tapi masih bisa diperbaiki lagi. Masya Allah. Dan juga nanti kita akan mendengarkan sambung ayat bareng Ustadz Syam bersama Ibu Muhayyani. Buat jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana. Jangan pindah-pindah channel, tetap di Islam itu Indah. Jamaah.